sekali baru kembali menjumpai Anda dan baru menjawab kali ini membahas sejumlah informasi menarik. Salah satunya adalah terkait dengan program pencapaian yang dimiliki oleh pemerintah Kota Bandung, mulai dari program yang dimiliki oleh Bapelitbang, Dinas PU dan juga Dinas Pertamanan dan juga Perumahan Kota Bandung. Dari menarik, Bapak narasumber hari ini untuk membahas sejumlah pencapaian yang sudah diraih oleh pemerintah Kota Bandung. Karena kalau tadi kita sudah sebutkan nama-namanya, dari DPU, kemudian dari Bapelitbang, kemudian juga dari DPKP sampai dengan tadi mengenai pertamanan dan perumahan, ini adalah hal-hal yang berkaitan dengan apa saja sebetulnya program secara infrastruktur yang dimiliki oleh pemerintah Kota Bandung. Kalau begitu, yang pertama saya ingin tanyakan dulu kepada Bapelitbang dulu sendiri. Karena kita tahu bahwa Bapelitbang ini adalah Badan Perencanaan, Penelitian dan juga Pengembangan. Artinya banyak sekali hal-hal yang menjadi program prioritas pembangunan di Kota Bandung selama tahun 2021. Mungkin boleh dijelaskan Pak, yang pertama, apa saja program-program prioritas yang dilakukan di Kota Bandung, khususnya berkaitan dengan pembangunan. Silakan Bapak. Kota Bandung, saya ingin sampaikan dulu terkait perencanaan ini sampai saat ini masih menggunakan RPJMD data nomor 3 tahun 2019 dan pada saat ini juga sedang proses untuk perubahan perda dan mungkin minggu depan baru ada nomor perda baru tentang perubahan RPJMD. Perlu diinformasikan bahwa tahun 2021 kita sudah melakukan perubahan RAPD dan kerja pemerintah daerah tahun 2021 dengan perwal nomor 44 nomor 80 tahun 2021 dan perubahan atas perwal nomor 44 tahun 2020 terkait tentang RKPD tahun 2020. Jadi prioritas yang ada dalam RKPD tersebut tentu selaras dengan RPJMD. Di sana ada 8 isu yang memang menjadi prioritas pembangunan di Kota Bandung. Baik, ini jadi menarik bahwa kalau bicara mengenai pencapaian program, ada kaitan dengan infrastruktur tadi. Dan sudah hadir Pak Didi di sini selaku Kadis dari DPU Kota Bandung. Pak Kadis, kita tahu bahwa Dinas Pekerjaan Umum punya tugas yang begitu luar biasa untuk bagaimana bisa terus memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat dari sisi infrastruktur. Mungkin Pak Didi bisa menjelaskan sejauh mana sebetulnya kondisi infrastruktur di Kota Bandung selama tahun 2021 ini. Ini sudah kondisi pandemi tahun kedua, artinya Pak Didi ya, kita hadapi bersama. Kondisinya seperti apa? Silakan Pak Didi. Ya, terima kasih Teh Ayu ya. Yang pertama, kita pernah melakukan survei di akhir dulu ya, semester pertama gitu ya. Yang pertama untuk pemantapan jalan ini mengalami penurunan dari target ya. Dan ini logis lah gitu karena kebutuhan anggaran minimal ini berarti sudah 3 tahun tidak terpenuhi. Kita butuh untuk overlay jalan itu, untuk perencanaan jalan itu di 380 miliar per tahun ya. Tapi untuk peningkatan jalan ini hanya kemarin dalam 3 tahun hanya sekitar 50 miliaran. Jadi ini kondisinya sekitar kemarin itu dihitung hanya 91,87% dari target 93. Sebenarnya sudah beruntung gitu, turunnya sedikit. Walaupun ini sebenarnya ada penurunan kualitas, tapi indeks kemantapannya mungkin turunnya sedikit. Karena apa? Karena jalan mantap itu dikategorikan ada 2 kelas. Yang pertama kondisi baik, yang kondisi sedang. Kalau 5 tahun tidak ditangani ya bolong-bolong. Jadi informasi penting bahwa umur dari jalan, kondisi jalan itu hanya 5 tahun ya Pak Didi ya? Fleksibel ya, kita rencanakan 5 tahun. Oke, baik. Kemarin ini untuk PJU di tengah semester itu pernah disurvei, itu 90,96% itu nyala. Jadi hanya sekitar 10%-an yang mati, tapi kan mata kita mah terlatihnya melihat yang rusak. Iya, benar. Jalan juga mungkin banyak yang masih baik, tapi mata kita terlatih yang tidak rusak, jadi lihatnya banyak jalan yang bolong gitu. Padahal kalau itu banyak jalan yang baik gitu. Sama kalau rumah bocor gitu, itu genteng bocor, sudah bocor, padahal bocornya mungkin 1-2 genteng ya. Kemudian titik genangan ini tertangan
tertangani di sekitar 67% ya, jadi udah melebihi target gitu ya. Dan memang kalau kita bandingin dari 2019 ke 20 sampai ke 21 relatif ada penurunan ya. Ketika 19 itu setiap hari hujan di sekitar 60 titik itu genangan ya. Tahun ini tuh kemarin hujan yang paling panjang itu karena berapa itu ya? Itu di 25 titik genangan. Yang hujan-hujan kesini ya paling 6, 11, sekitar segitu lah. Jadi tahun ini relatif ada penurunan. Kemudian jumlah longsor juga tahun 19 itu ada sekitar 60 titik yang begini ya. Tahun kemarin itu hanya sekitar 25 dan kita 25. Jadi ada penurunan. Cuma tahun ini belum apa-apa udah 20 ya. Longsor. Betul. Kondisi cuaca ya Pak ya? Ya. Okay. Dan ini ada yang menarik tahun ini tuh, biasanya longsor tuh banyak terjadi setelah melewati puncak musim hujan. Karena kondisi air tanah sudah jenuh, baru terjadi longsor. Tahun ini agak aneh, di awal-awal musim hujan udah banyak longsor gitu ya. Ini boleh dibilang sesuatu yang nggak biasa gitu ya. Oke, jadi kita harus antisipasi juga karena ternyata dari awal musim penghujan sudah ada longsor gitu ya. Yang beratnya bagi kita biasanya kalau longsornya kan biasanya bulan Maret April sudah habis. Kondisi seperti itu ya Pak Didi ya. Oke. Oke, untuk kolam retensi ini sudah dari 31% target sudah 26%, dan sekarang kita sedang dalam rangka kerjasama daerah sedang menangani kolam retensi di Cimahi ya, untuk penanganan banjir perbatasan. Mulai dari kondisi longsor ini menarik ya. Jadi teman-teman media juga mungkin bisa menyoroti terkait dengan hal ini karena ternyata biasanya longsor itu justru terjadinya ketika musim penghujannya ini sudah mau selesai ya, begitu betul. ya, atau akhirnya di bulan Maret April begitu. Tapi ternyata justru sekarang di awal-awal musim penghujan justru sudah longsor ya. Kita harus antisipasi luar biasa ini. Oke, baik Pak Didi. Selain Pak Didi dan juga tadi dari Bapak Litbang, yang menarik adalah di sini hadir dari Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman ya. Kalau bicara mengenai lingkungan ya, kalau tadi mulai dari pembahasan soal program apa saja yang dimiliki oleh Kota Bandung, kemudian juga kondisi infrastrukturnya Pak Yudi tadi sudah menjelaskan. Mungkin saya ingin tanyakan yang pertama kepada Ibu Rike terlebih dahulu, selaku Kepala Bidang Pertamanan pada DPKP. Ibu menarik ya kalau bicara mengenai taman, walaupun mungkin baru-baru sekarang ini masyarakat sudah diperkenalkan untuk berkunjung ke taman, tapi itu tidak menyurutkan kita untuk menjaga kondisi lingkungan yang ada di Kota Bandung. Pepohonan ya, begitu ya, kemudian juga kondisi taman-taman ya. Mungkin Bu Rike bisa menjelaskan sejauh ini bagaimana sebetulnya Bu capaian-capaian program yang DPKP khususnya di tahun 2021 berkaitan erat dengan pertamanan. Silakan. Terima kasih Teh Ayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terkait dengan pengelolaan pertamanan, sebetulnya ada program-program yang menjadi prioritas kami di tahun 2021. Yang pertama adalah terkait dengan janji wali kota. Jadi ada janji wali kota penyediaan fasilitas disabilitas di ruang publik atau taman. Target setiap tahunnya ada 10 lokasi, jadi tahun ini pun sama 10 lokasi, realisasinya baru 2 lokasi. Sisanya 8 lokasi memang ditargetkan di bulan Desember ini karena termasuk di anggaran perubahan. Kami bangun fasilitas disabilitas ini di di taman-taman RW, taman lingkungan, karena kita juga memiliki program 1 RW 1 taman bermain, di mana sampai tahun 2020 itu sebanyak 240 lokasi taman RW telah kita bangun. Tahun ini 21 lokasi taman RW kita bangun yang merupakan usulan dari masyarakat sendiri melalui Musrembang dan reses anggota dewan. Kemudian terkait dengan peningkatan kualitas taman. Peningkatan kualitas taman kita laksanakan melalui penataan taman, pembangunan dan pemeliharaan taman tentunya. Untuk penataan taman sendiri kita mempunyai program prioritas yaitu pembangunan di kawasan viaduk. Dengan dana APBD kita sudah menyelesaikan pekerjaan revitalisasi Taman Patung Laswi untuk berada di kawasan viaduk. Yang selanjutnya kami pun untuk menata kawasan viaduk tidak bersumber pada APBD saja, tetapi kita berusaha menggali potensi lain, pembiayaan melalui dana sumbang kreatif 3 atau CSR, karena kita memiliki perwal nomor 67 tahun 2019
tentang sumbangan pihak ketiga kepada pemerintah Kota Bandung. Oke. Jadi kita bangun juga yang saat ini on proses, yaitu penataan Taman Tentara Pelajar dan Taman Pulau Jalan yang berada di kawasan Gadek, yang insya Allah bulan Desember akan diresmikan oleh Bapak Wali Kota. Oke, jadi ini menarik ya, satu RW, Satu taman taman bermain. gitu. Dan Iya. ini apakah betul-betul merata dilakukan di seluruh Kota Bandung atau seperti apa, Bu Rika? Nah, terkait dengan pembangunan taman RW ini memang ada persyaratannya, Teh. Oke. Jadi yang pertama itu hanya harus aset milik pemerintah Kota Bandung. Oke. Yang kedua, luasnya minimal harus 100 meter persegi. Kenapa? Karena memang konsep desain taman bermain yang kita buat itu selain arena bermain, kita juga ingin mengakomodasi masyarakat untuk beraktivitas. Misalnya kita pembuatan plaza untuk senam masyarakat, biasanya ramai-ramai Sabtu Minggu biasanya mereka senam, kemudian ada gazebo, juga ada terapi stun yang memang untuk para sesepuh, biasanya para manula pulang sholat subuh biasanya mereka sebat terapi. Nah seperti itu, jadi memang persyaratannya seperti itu. Kadang memang ada juga di PSU perumahan, tetapi syaratnya memang harus diserahkan dulu ke pemerintah Kota Bandung. Seperti itu. Jadi memang masyarakat alhamdulillah dalam kondisi pandemi COVID, apalagi sekarang sudah masuk PPKM level 2 Kota Bandung, sehingga masyarakat banyak memanfaatkan taman-taman RW yang kita bangun, alhamdulillah sangat bermanfaat bagi masyarakat. Karena kita lokasi dari rumah ya, jadi kalau mau refreshing gak usah jauh-jauh ya. Betul. Karena setiap RW ini sudah ada taman bermainnya. Tapi menarik juga, selain pertamanan, kita tahu juga ada permukiman di DPKP ini. Dan yang menarik adalah berbagai program sebetulnya juga dimiliki terkait dengan permukiman warga di Kota Bandung. Nah, mungkin bisa dijelaskan pada pagi hari oleh Bu Nunung selaku Kepala Bidang Perumahan pada DPKP. Ibu, banyak sekali program yang kalau kita review mulai dari rumah deret, misalnya di Taman Sari dan berbagai program lainnya. Sejauh ini bagaimana progresnya di tahun 2021 dan pencapaian apa saja yang sudah didapatkan di DPKP khususnya terkait dengan pemukiman warga? Silakan. Untuk bidang perumahan, kebetulan memang di bidang perumahan itu mengawal untuk dua program, yaitu program pengembangan perumahan dan juga satu yang memang terkait dengan kawasan permukiman. Untuk pengembangan perumahan itu ada beberapa kegiatan di dalamnya, yaitu salah satunya adalah pembangunan apartemen rakyat ya. Di sini ada Taman Sari, ada juga di Rancasini. Kebetulan di tahun 2000, kalau untuk yang di kawasan permukiman itu memang kita juga ada perbaikan-perbaikan rumah tidak layak huni dan juga di pengembangan perumahan gitu. Iya. Untuk rumah-rumah tidak layak huni ini memang kita mengawalnya itu baik dari APBD ataupun dari APBN gitu ya, DAK ataupun dari bantuan gubernur. Ini banyak sekali untuk bantuan-bantuan rumah tidak layak huni di Kota Bandung. Atau lebih lahu ya singkatnya ya. Lahu. Jadi kita juga banyak dibantu oleh dana-dana di luar APBD gitu ya. Nah kemudian untuk program yang untuk pembangunan apartemen rakyat tadi rumah susun ya. Jadi yang tahun ini tuh 2021 kita memang fokus kepada pembangunan rumah daerah Taman Sari, di mana saat ini kita melaksanakan progresnya sudah sampai sekitar 75% dan rencananya memang untuk tahun 2021 ini kita tahap 1 ini kita capai sampai 88%-an. Jadi sisanya itu untuk blok 1 ini memang di Taman Sari ini rencana ada 2 blok. Blok 1 ini rencananya diselesaikan di tahun 2022, yang nanti sisanya juga kita siapkan untuk di tahun 2022. Nah, untuk yang kita juga masih memerlukan juga dana untuk pembangunan rumah susun yang di Rancacili. Kebetulan Rancacili itu memang sudah dibangun tapi belum selesai juga. Karena ini terkait dengan kendala dari anggaran sendiri, anggarannya karena terbatas, jadi kita kemarin memang fokusnya hanya di Taman Sari, kita melaksanakan pembangunan Taman Sari gitu. Sedangkan di Rancacili itu memang sampai saat ini belum disentuh lagi. Tapi rencananya di tahun 2022 juga kita akan mencoba ya mengusulkan kepada maksudnya mengusulkan untuk di finalisasi gitu ya untuk di Rancacili yang cross. Nah, Jadi memang masalah kendala ini ya Bu yang menjadi mungkin apa ya
Penyebab hingga akhirnya beberapa program begitu terkendala dan belum tercapai di tahun 2021. Tapi target ini akan terus berjalan ya Bu ya, sampai 2022 ya Bu ya? Ya, kalau untuk Taman Sari tetap kita laksanakan. Mudah-mudahan di tahun 2022 ini finalisasi selesai gitu ya untuk Taman Sari yang tahap yang blok 1 seperti itu. Kemudian yang untuk Rutilahu juga kita berapa program yang kita bantu penanganannya itu kita memang itu reguler ya, rutin gitu, rutin ada dari baik dana dari APBD maupun dana dari luar, itu semuanya kita juga laksanakan di tiap tahun gitu ya, tiap tahun kan juga sesuai dengan kebutuhan. Kalau untuk bencana memang hampir tiap tahun tuh ada gitu, sampai sekarang kita masih ada list yang belum kita tangani karena memang dari keterbatasan anggaran tadi untuk bencana. Keterbatasan anggaran ini tapi tidak menyurutkan semangat sebetulnya ya Bu ya dari pemerintah Kota Bandung untuk terus melanjutkan berbagai program yang mungkin belum bisa tercapai di tahun 2021. Kalau kita evaluasi ya, review dari tahun 2021 ini adalah tahun kedua kita menghadapi pandemi, tapi perlahan kondisinya membaik sehingga apapun itu program yang dimiliki oleh pemerintah Kota Bandung betul-betul diupayakan untuk memberikan pelayanan dan fasilitas yang terbaik bagi masyarakat. Walaupun tadi ada kendala terkait dengan mungkin dari sisi anggaran dan lain sebagainya, tapi apapun itu ternyata tetap berupaya untuk memberikan inovasi ya dan program-program yang ada, dan kita berharap bahwa apa saja yang sudah disampaikan tadi, mulai tadi dari penanganan banjir sampai dengan adanya taman-taman baru dan juga mengenai segala program dari bagian perumahan ya, ini rumah deret dan lain sebagainya bisa tercapai di tahun 2002. Terima kasih banyak untuk narasumber kita yang sudah hadir hari ini. Ada Bapak Didi Ruswandi, Kepala Dinas Pekerjaan Umum, kemudian juga Pak Yudi Mulyana, Kepala Bidang Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah Bapelitbang, Ibu Rike Siti Fatimah, Kepala Bidang Pertamanan DPKP, dan juga Ibu Nunun Yanuati, Kepala Bidang Perubahan DPKP. Boleh kita berikan aplaus yang meriah dong Bapak dan Ibu sekalian. Ya, ini walaupun kita masih prokes ya, kita tetap menggunakan masker. Insya Allah ini juga jadi inspirasi bagi masyarakat. Boleh berkegiatan, tapi masker jangan lupa untuk terus dipakai ya. Hatur nuhun Pak Didi, Bu Rike. Program Kang Pisman dan Buruan Saya pada tahun 2022. Dan saya akan mengundang Anda untuk berbincang bersama dengan narasumber kita yang sudah hadir di samping saya pada siang hari ini di Taman Dewi Sartika. Ada Ibu Sri Rezeki selaku Kabid Ketersediaan Pangan di KPP. Halo Ibu, selamat siang. Dan kemudian juga ada Ibu Yati Yulianti, Kasih Kerjasama Teknis Operasional dari DLHK ya. Selamat siang juga Ibu. Oke, baik. Langsung saja yang pertama mungkin saya ingin tanyakan kepada narasumber kita yang pertama, kepada Ibu Sri. Ibu Sri mungkin bisa menjelaskan sejauh mana progres program unggulan di tahun 2021 dari DKPP Kota Bandung di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini. Silakan. Selamat pagi. Ya, halo Ibu. Kami dari DKPP Kota Bandung, program unggulan kita seperti sudah disampaikan alhamdulillah buruan saya ini di tahun 2020 masih ada di 101 kelurahan dari 151 kelurahan yang ada di Kota Bandung. Alhamdulillah pada tahun 2021 sudah ada sebanyak 40 kelurahan yang memang belum ada belum membangun buruan saya. Alhamdulillah sudah terpenuhi semua. Sekarang yang sudah terdata dari 194 sudah menjadi 234 kelompok buruan saya. Itu yang sudah terregistrasi oleh kita, dan alhamdulillahnya juga semakin banyak minat masyarakat kita dalam berburuan saya. Dan sudah selain yang 40 tadi, sudah ada 60 kelompok yang terus mengusul untuk menjadi kelompok buruan saya. Itu akan terus kita pandu, kita bimbing, dan kita dampingi untuk membentuk kelompok buruan saya tambahan. Jadi artinya antusiasme masyarakat begitu luar biasa Bu, sampai semuanya
banyak yang ingin juga memiliki program bernuansa di lingkungannya ya. Oke, dan kalau kita bicara mengenai DLHK, kita tahu juga DLHK punya peran yang sangat penting terkait dengan kondisi terkini mengenai sampah dan lain sebagainya. Mungkin bisa dijelaskan Ibu, kondisi terkini dari sampah yang ada di Kota Bandung seperti apa dan data perbandingan jumlah volume sampah di tahun ini dengan tahun sebelumnya seperti apa? Oke, ya sudah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bicara sampah ya, nggak pernah berhenti gitu ya. Tiap hari, karena setiap orang mulai dari bayi gitu ya, mulai dari bayi sampai sudah tua sejak lahir gitu, sudah menghasilkan sampah setiap hari. Jadi kalau bicara sampah, maka kita akan bicara daily rutin gitu kan, produk yang dihasilkan oleh setiap orang yang ada di Kota Bandung gitu. Dan walaupun pandemi, dan Masya Allah ya tahun ini pandeminya luar biasa gitu ya, di awal-awal tahun gitu, tapi ternyata terhadap angka timbulan sampah tidak berubah gitu. Yang berubah itu hanya sumbernya bergeser gitu. Yang tadinya lebih banyak di luar rumah gitu dihasilkan, nah karena kita PPKM gitu ya, kemudian lockdown dan sebagainya, beralih sumbernya terbanyak dari rumah gitu. Tapi dari totalitas, dari kira-kira ya kita ada 2,5 juta penduduk, 2,5 juta Kota Bandung, jumlahnya naik sih, sebetulnya naik. Saya pikir juga sebelumnya karena pandemi semua aktivitas hampir terhenti gitu kan, aktivitas jasa dan sebagainya, saya pikir akan turun, tapi ternyata enggak gitu. Malah mungkin ada tambahan sampah-sampah yang infeksius itu tadi kan, motor gitu, kemudian sampah macam-macam itu sehingga volumenya tidak bertambah gitu. Jadi kalau pekerjaan kami dalam hal ini menangani sampah gitu yang ada di Kota Bandung di masa pandemi pun tidak libur gitu. Tetap setiap hari kita harus menyelenggarakan penanganan sampah gitu. Karena kita harus memastikan semua sampah itu selesai gitu ya, di Kota Bandung bersih dan semuanya terangkut gitu ke sentralnya, ke pusat pembuangannya, sehingga memang walaupun pandemi tapi tidak ada tambahan masalah baru akibat pelayanan pengangkutan sampah yang terhambat karena pada masa pandemi itu. Jadi kalau kita bandingkan dengan tahun kemarin, karena kita jumlah penduduknya itu semakin meningkat, itu tetap positif, kan positif rate. Jadi jumlah timbulan sebetulnya meningkat juga. Ini PR bersama ya Bu ya. Oke, jadi kalau di sisi lain itu masyarakat bernilai karena kan pandemi banyak yang diem di rumah gitu ya, waktu di awal-awal mungkin ya Bu ya, tapi ternyata itu tidak membuat jumlah volume sampahnya berkurang, justru malah meningkat karena adanya sampah infeksius yang berawal mungkin dari masker dan lain sebagainya ya. Oke, baik. Dan kalau bicara mengenai bulan Ya pemirsa, demikian informasi yang disampaikan dalam Bandung Menjawab kali ini yang membahas mengenai program pencapaian yang dimiliki oleh pemerintah Kota Bandung. Sampai berjumpa lagi di Bandung Menjawab.